Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga kemuliaan dan kebaikan terlimpah kepada kita semua. Amin ya robbal alamin. Dikisahkan, Abu Nawas mempunyai tetangga seorang tuan tanah yang kaya raya. Hampir seluruh penduduk desa bekerja di perkebunannya. Namun, tuan tanah tersebut mempunyai sifat pelit dan bakhil. Tak hanya itu, selain berprofesi sebagai tuan tanah, ia juga menjadi rentenir. Hal inilah yang membuat Abu Nawas resah. Selaku ulama sufi, ia ingin membuat tetangga itu bertobat atas perbuatannya. Setelah merenung agak lama, akhirnya Abu Nawas menemukan ide yang cemerlang. Pada esok harinya, Abu Nawas menemui kawan-kawannya yang lagi tongkrongan di warung. Tadi malam, aku mimpi dapat wangsit yang tidak bisa aku tolak, ucap Abu Nawas membuka percakapan. Salah satu dari kawan Abu Nawas bertanya, "Apakah isi wangsit dalam mimpimu?" Abu Nawas kemudian menjawab, "Aku mendapatkan wangsit, apapun yang dititipkan padaku maka akan beranak." "Maksudnya bagaimana Abu Nawas?" tanya mereka bingung. "Kalau kalian menitipkan padaku satu ayam, maka dalam beberapa hari ayamnya akan beranak dan ayam kalian akan menjadi bertambah. Begitu pula bila kalian menitipkan uang atau aku meminjam uang, maka beberapa hari kemudian uang kalian akan beranak. Dan tentunya uang kalian akan bertambah," jelas Abu Nawas. Sebagian kawannya ada yang percaya, ada juga yang tidak percaya. Jangan-jangan ini cuma akal bulus Abu Nawas untuk meminjam uang. Nanti sore aku akan meminjami satu ekor kambing kepadamu, ucap salah satu dari mereka. Yang lain menimpali, dan aku akan meminjamimu uang 2 dinar. Silahkan, dengan senang hati, balas Abu Nawas. Setelah 5 hari berlalu, ternyata benar, kambing dan uang yang dipinjamkan kepada Abu Nawas menjadi beranak. Yang meminjami 1 ekor kambing dikembalikan Abu Nawas menjadi 3 ekor kambing. Yang meminjami uang 2 dinar dikembalikan Abu Nawas menjadi 5 dinar. Berita tentang Abu Nawas tersebut tersebar ke seluruh penduduk desa dan sampai ke telinga tuan tanah pelit yang menjadi rentenir. Dengan ditemani beberapa pengawalnya, tuan tanah itu mendatangi rumah Abu Nawas. "Wahai saudaraku Abu Nawas, adakah keperluan yang kau inginkan? Katakan saja, nanti aku bisa meminjamimu," ucap tuan tanah merayu. "Maaf tuan, kayaknya saat ini saya lagi tidak membutuhkan apa-apa," balas Abu Nawas. "Baiklah, nanti kalau kamu perlu apa-apa, datang saja padaku, jangan sungkan-sungkan," timpal si tuan tanah dengan senyum yang ramah. "Baiklah tuan, kapan-kapan saya akan ke rumah tuan," ucap Abu Nawas. Tuan tanah dan para pengawalnya pun pamit, pulang meninggalkan rumah Abu Nawas. Di suatu sore, Abu Nawas merasakan lapar. Ia tak mempunyai apapun di dalam rumah untuk dimakan. Kemudian Abu Nawas mendatangi tuan tanah untuk meminjam 3 butir telur. Dengan senang hati, si tuan tanah menyambut dan meminjamkannya kepada Abu Nawas. 5 hari kemudian, Abu Nawas mengembalikan telur yang dipinjamnya. Si tuan tanah menerimanya dengan senang hati. Di saat ia membuka bungkusan yang dibawakan Abu Nawas, jumlah telurnya bertambah menjadi 5. "Loh, kok telurnya ada 5? Tanya tuan tanah pura-pura tidak tahu sembari tersenyum. "Tidakkah tuan mendengar kabar? Apapun yang saya pinjam pasti beranak," ujar Abu Nawas. Si tuan tanah pun tersenyum bahagia. Ia lalu menawarkan pinjaman-pinjaman lain kepada Abu Nawas. Namun, Abu Nawas menolaknya dengan alasan sedang tidak butuh. Hingga pada suatu hari, Abu Nawas kembali mendatangi tuan tanah yang kaya raya itu. "Ada perlu apa wahai saudaraku Abu Nawas?" tanya si tuan tanah. "Saya ingin meminjam uang 1000 dinar," jawab Abu Nawas. Jumlah uang yang terbilang cukup banyak. Dengan uang segitu bisa untuk menggaji seluruh karyawan tuan tanah selama sebulan. Tuan tanah kaya raya itu segera membuka berangkas uangnya
dan meminjamkan uang sejumlah 1.000 dinar kepada Abu Nawas. "Ini uangnya wahai saudaraku, silahkan dibawa pulang," ucap tuan tanah. Abu Nawas pun pulang dengan membawa uang 1.000 dinar. Sementara tuan tanah yang pelit itu berhayal, "Tidak lama lagi uangku akan bertambah banyak," ucapnya dalam hati kegirangan. Hari berganti hari. Si tuan tanah merasa tidak sabar menunggu kedatangan Abu Nawas. 5 hari berlalu, Abu Nawas masih belum juga datang. Tak terasa, sudah berjalan 1 bulan. Dan Abu Nawas tak kunjung datang ke rumahnya. Karena tidak sabar, si tuan tanah mendatangi Abu Nawas dengan didampingi pengawalnya. "Wahai Abu Nawas, sudah sebulan aku menantimu, tapi kamu malah tidak datang," kata si tuan tanah. "Oh iya tuan, maafkan saya. Sebenarnya saya akan ke rumah tuan, namun saya sangat sibuk. Tapi berhubung tuan sudah ada di rumah saya, sekalian saja ada yang mau saya bicarakan," kata Abu Nawas beralasan. "Tidak apa-apa wahai saudaraku. Silahkan, apa yang mau kau bicarakan?" balas si tuan tanah. "Begini tuan," Abu Nawas mencoba menjelaskan. "Uang yang tuan titipkan padaku 3 hari kemudian mati. Boro-boro bisa beranak, yang ada malah mati tak tersisa." "Apa maksudmu Abu Nawas?" tanya tuan tanah penuh emosi. "Kamu mau mempermainkan aku ya?" sambungnya. "Tidak tuanku, tapi memang begitulah kenyataannya," balas Abu Nawas. Tak terima dengan hal itu, si tuan tanah lalu melaporkan Abu Nawas ke pengadilan. Ia menuntut agar Abu Nawas dihukum pancung karena telah menipu dirinya dengan jumlah uang yang sangat besar. Saat keduanya dihadapkan kepada hakim, si tuan tanah berkata, "Wahai hakim yang mulia, Abu Nawas telah menipuku. Katanya uang yang aku titipkan kepadanya bisa beranak, tapi kenyataannya ia menipuku dan tidak sepeser pun mengembalikan uangnya kepadaku. Saya minta supaya Abu Nawas dihukum pancung." Setelah mendengar kesaksian dari tuan tanah, sang hakim bertanya kepada Abu Nawas, "Benarkah seperti itu wahai Abu Nawas?" Abu Nawas kemudian menjawab, "Wahai hakim yang mulia, saya sama sekali tidak menipu dia." "Lalu kenapa kamu tidak mengembalikan uangnya?" tanya hakim. Abu Nawas kembali menjawab, "Dari awal sudah saya katakan padanya tuan hakim, apapun yang dititipkan padaku bisa beranak. Dan kebetulan uang yang ia titipkan padaku bukannya beranak, tapi malah mati. Dan aku tidak mungkin mengembalikannya karena uangnya sudah mati. Bukankah sesuatu yang beranak pasti bisa mati?" kata Abu Nawas menjelaskan. Sang hakim pun manggut-manggut dan membenarkan ucapan Abu Nawas. Memang segala sesuatu yang beranak cepat atau lambat pasti akan mati. Karena Abu Nawas tidak terbukti bersalah, maka Abu Nawas dibebaskan dari segala tuduhan dan tidak diwajibkan untuk mengganti rugi. Mendengar keputusan itu, si tuan tanah langsung jatuh pingsan. Ia telah tertipu oleh wataknya sendiri sebagai orang yang kikir dan berprofesi sebagai rentenir. Kisah selanjutnya dikisahkan ada seorang pemuda yang suka membuat onar di pasar. Terkadang tanpa sebab ia memukul pedagang yang tak sengaja menghalangi jalannya. Dan apabila ia membeli sesuatu, ia tak pernah membayar. Akibat perilakunya ini, para pedagang menjadi jengkel. Akan tetapi, mereka tak berani melawannya. Itu dikarenakan si pemuda adalah anak menteri istana. Sehingga kalau sampai bermasalah dengannya, bisa-bisa urusannya menjadi runyam. Pernah pada suatu hari, ada salah satu pedagang yang menghajar si pemuda karena saking emosinya. Menteri istana yang tak terima anaknya dipukul langsung memenjarakan si pedagang dan dilarang berjualan di pasar. Padahal si pedagang hanya membela diri karena dipukul duluan oleh si pemuda. Merasa selalu dibela ayahnya, kian hari kelakuan anak menteri semakin bertambah kurang ajar. Akhirnya para pedagang mendatangi rumah Abu Nawas untuk meminta bantuan kepadanya. "Bagaimana ini Abu Nawas? Apa yang harus kita lakukan?" tanya mereka. "Kalau dia memang keterlaluan,
Laporkan saja kepada Tuan Hakim, saran Abu Nawas. Percuma Abu Nawas, kami sudah pernah melakukannya, tapi Tuan Hakim tak berani bertindak, ujar mereka. Mendengar itu, Abu Nawas pun menduga kalau Tuan Hakim telah disuap oleh Menteri Istana. Ya sudah, begini saja. Besok aku akan pura-pura jadi pedagang. Nanti kalau anak menteri itu berbuat macam-macam, kita keroyok saja rame-rame, kata Abu Nawas. Waduh, kalau itu kami tidak berani Abu Nawas. Bisa-bisa kami semua masuk penjara, sahut mereka. Kenapa takut? Bukankah kalian hanya membela diri, timpal Abu Nawas. Ya benar, tapi kami bisa kena pasal main hakim sendiri, jelas mereka. Oh, jangan khawatir soal itu. Biar aku yang bertanggung jawab. Aku jamin kalian tidak akan dihukum, balas Abu Nawas. Mereka pun sepakat dengan cara Abu Nawas. Singkat cerita, pada keesokan harinya datanglah si pemuda ke pasar. Seperti biasa, ia akan kembali berbuat onar yang meresahkan para pedagang. Ketika pandangannya tertuju kepada Abu Nawas, anak menteri itu segera menghampirinya. Ia tidak tahu kalau orang yang dihadapinya adalah Abu Nawas. Hai Pak Tua, kau pedagang baru ya? Tanya si pemuda. Iya benar, jawab Abu Nawas. Enak sekali kamu. Siapa yang memberi izin jualan di sini? Kalau mau jualan, jangan di dalam pasar, di luar aja sana, kata si pemuda. Tapi pasar ini kan tempat umum. Siapa saja boleh berjualan di sini, balas Abu Nawas. Tak terima dengan perkataan tersebut, si pemuda segera menghancurkan semua dagangan Abu Nawas. Tentu saja, Abu Nawas tak tinggal diam. Dia memberi isyarat kepada seluruh pedagang untuk bersama-sama menghajarnya. Sontak, si pemuda menjadi kalang kabut. Pukulan demi pukulan menghujam di seluruh tubuhnya. Ia pun merintih kesakitan dan berteriak, "Akan kuadukan kalian kepada ayahku," ancam pemuda itu sambil menangis. Mendapati anaknya yang babak belur, Menteri Istana segera menyuruh para pengawal untuk menangkap para pedagang yang telah menganiaya anaknya. Kemudian mereka semua dibawa ke pengadilan untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya. Siapa yang paling bertanggung jawab atas perbuatan kalian? Tanya Tuan Hakim. Abu Nawas pun segera berdiri. Saya yang bertanggung jawab karena ini adalah ide saya, jawab Abu Nawas. Mengetahui Abu Nawas adalah dalang di balik semua ini, Menteri Istana dan Tuan Hakim seketika terkejut. Pasalnya, mereka berdua akan berurusan dengan seseorang yang dekat dengan Baginda Raja. Wahai Tuan Abu, kenapa kau terlibat dalam perkara ini? Dengan tidak mengurangi rasa hormat, tolong Anda jangan ikut campur urusan kami, kata Menteri Istana. Ini jelas-jelas menjadi urusanku. Anakmu telah menghancurkan daganganku dan dia juga berani mengusirku, jelas Abu Nawas. Mendengar itu, semakin bertambah kaget Menteri Istana dan Tuan Hakim. Waduh, celaka, kita harus bagaimana? Tanya Menteri Istana kepada Tuan Hakim. Jangan khawatir, aku tetap bisa membuat mereka mendapat hukuman. Serahkan saja padaku, jawab Tuan Hakim. Baiklah Abu Nawas, apa yang membuatmu dan kawan-kawanmu melakukan pengeroyokan kepada anak Menteri Istana? Tanya Tuan Hakim. Begini Tuan Hakim, dia selalu membuat onar di pasar sehingga para pedagang menjadi resah, jawab Abu Nawas. Tapi Abu Nawas, apapun alasannya, kalian semua harus dihukum, balas Tuan Hakim. Kenapa begitu? Kami kan hanya membela diri, ujar Abu Nawas. Ya benar Abu Nawas, tapi undang-undang di negeri ini melarang adanya main hakim sendiri, terang Tuan Hakim. Loh, siapa bilang kami main hakim sendiri? Kami justru main hakim rame-rame. Dan itu tidak ada dalam undang-undang, bantah Abu Nawas. Perkataan Abu Nawas ini membuat Tuan Hakim tak berkutik dan tak bisa mendebatnya. Wahai Tuan Hakim, kalau kalian masih bersikeras ingin menghukum kami, maka aku akan bawa masalah ini ke Istana Baginda Raja. Dan satu hal lagi, wahai Menteri Istana, bila anakmu masih membikin onar, kami akan membuat dia mengalami luka yang lebih parah, ancam Abu Nawas. Akhirnya
Setelah kejadian itu, anak menteri istana tak berani lagi memasuki pasar. Terima kasih sudah mendengarkan cerita ini. Sampai ketemu di cerita selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.